Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT Asal Pusoleh. Masih di bulan Agustus, minggu keempat, kita masih membahas modul ajar P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan topik Aku Cinta Indonesia yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kemerdekaan Indonesia, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk mengetahui pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Berhubung TKSIT Asal Pusoleh berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maka kami mengangkat 4 pahlawan yang berasal dari Jawa Barat. Dengan harapan anak-anak dapat meneladani jasa-jasa para pahlawan. Keempat pahlawan yang berasal dari Jawa Barat diantaranya, yang pertama Dewi Sartika, yang kedua Otto Iskandar Dinata, yang ketiga, R.E. Mata Dinata, dan yang keempat, Juanda Kartawijaya. Jadi, di modul ajarnya, kami mengambil topik Aku Cinta Indonesia, subtopik Peringatan Kemerdekaan Indonesia, subtopik Pahlawan Jawa Barat. Modul ajar PAUD, pembelajaran berbasis proyek. A. Informasi umum. Topik Aku Cinta Indonesia. Subtopik peringatan hari-hari besar nasional yaitu Hari Kemerdekaan. Subtopik Pahlawan Jawa Barat. Nama Ratiwi SPD. Jenjang TK kelas A. Asal sekolah TKSIT Asal Pusoleh. Jumlah siswa 7 anak. Alokasi waktu 1-5 pertemuan. Sekali pertemuan 210 menit. Profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Dan yang kelima, kreatif. Alur perkembangannya, yang pertama, mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, mencontoh pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, melatih diri untuk membersihkan, merawat tubuh, serta menjaga kesehatan dan keselamatan atau keamanan diri dalam semua aktivitas kesehariannya. Bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, mengenal dan menghargai budaya Sunda yang merupakan bagian dari kesehariannya. Yang keenam, menjalin interaksi sosial yang positif dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian, menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan diri dan temannya. Selanjutnya, bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Kemudian, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Selanjutnya, melakukan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Selanjutnya, menceritakan pengalaman belajarnya di rumah maupun di sekolah. Kemudian, belajar mengekspresikan emosi secara wajar. Selanjutnya, menceritakan aktivitas yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan dan dukungan orang dewasa. Selanjutnya, tidak mudah menyerah saat mendapatkan tantangan. Kemudian, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Selanjutnya, menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Kemudian, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya
dan atau tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Kemudian, menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan. Mode pembelajaran tatap muka. Fase pondasi. Tujuan kegiatan. Yang pertama, anak mengetahui tentang biografi Dewi Sartika lewat video. Anak mengetahui tentang gelar dan prestasi Dewi Sartika. Anak mengetahui Dewi Sartika melalui gambar. Anak mengetahui tentang biografi Otto Iskandar melalui video. Anak mengetahui Otto Iskandar melalui gambar. Anak mengetahui tentang biografi R.E. Martadinata melalui video. Anak mengetahui R.E. Martadinata melalui gambar. Kemudian, anak mengetahui tentang biografi Juanda Kartawijaya melalui video. Anak mengetahui Juanda Kartawijaya melalui gambar. Kemudian, anak mengenal budaya Sunda. Kata kunci: Dewi Sartika, Otto Iskandar-Dinata, R.E. Martadinata, Juanda Kartawijaya, dan Kemis Nyunda. Deskripsi umum kegiatan. Pada kegiatan ini, anak diajak untuk membuat suatu proyek yang terkait dengan pahlawan Jawa Barat. Kegiatan diawali dengan menggali pengetahuan awal anak dengan menonton video tentang biografi, gelar, dan gambar tentang pahlawan Jawa Barat. Alat dan bahan. Contoh alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya alat tulis, pensil, penghapus, gunting, lem, kertas HVS, krayon, pensil warna, bentuk huruf abjad, bentuk angka. Kemudian, gambar pahlawan Jawa Barat, video sejarah pahlawan Dewi Sartika, Otto Iskandar-Dinata, R.E. Martadinata, dan Juanda Kartawijaya. Sarana prasarana, ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. B. Kompetensi inti. 1. Bercerita atau berdiskusi gambar. Sumber. Contoh sumber. Video sejarah pahlawan Dewi Sartika. Gambar Dewi Sartika. Video sejarah pahlawan Otto Iskandar-Dinata. Gambar pahlawan Otto Iskandar-Dinata. Kemudian video sejarah pahlawan R.E. Martadinata. Gambar pahlawan R.E. Martadinata, kemudian video sejarah pahlawan Juanda Kartawijaya, dan gambar pahlawan Juanda Kartawijaya. Contoh cerita atau diskusi. Ringkasan cerita. Pahlawan Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Dewi Sartika dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966. Penghargaan. Nama Dewi Sartika dipakai sebagai nama jalan di Bogor. Yang kedua, pahlawan Otto Iskandar-Dinata. Raden Otto Iskandar-Dinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Beliau dijulukin si Jalak Harupat. Menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung pada periode 1921-1924. Penghargaan. Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088/TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Nama Otto Iskandar-Dinata dipakai sebagai nama jalan di Bogor. Yang ketiga, pahlawan R.E. Martadinata. Raden Edi Martadinata lahir di Bandung 29 Maret 1921. Penghargaan. R.E. Martadinata dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden nomor 220 tahun 1966 pada tanggal 9 April 1966.
Nama R.E. Martadinata dipakai sebagai nama jalan di Bogor. Yang keempat, pahlawan Juanda Kartawijaya. Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya lahir pada tanggal 14 Januari 1911. Meninggal pada tanggal 7 November 1963. Penghargaan namanya dijadikan sebagai nama lapangan terbang dan nama hutan raya. Kemudian menjadi tokoh nasional. Selanjutnya, nama Juanda dipakai sebagai nama jalan di Bogor. Setelah siswa dapat memahami cerita dari video, gambar, atau buku, barulah kita dapat mengeksplorasi ide-ide kegiatan dengan yang bisa dijadikan pilihan sebelumnya. Menentukan kegiatan mana yang sekiranya paling memenuhi kebutuhan siswa. Peta konsep kelompok A, peringatan Hari-Hari Besar Nasional atau Kemerdekaan Republik Indonesia dengan subtopik pahlawan Jawa Barat. Subtopik Dewi Sartika. Yang pertama, biografi. Yang kedua, gelar, prestasi, dan penghargaan. Yang ketiga, gambar Dewi Sartika. Subtopik kedua, Otto Iskandar Dinata. Yang pertama, biografi. Yang kedua, gelar, prestasi, atau penghargaan. Yang ketiga, gambar Otto Iskandar Dinata. Subtopik ketiga, R.E. Martadinata. Yang pertama, biografi. Yang kedua, gelar atau prestasi atau penghargaan. Yang ketiga, gambar R.E. Martadinata. Subtopik keempat, Juanda Kartawijaya. Yang pertama, biografi. Yang kedua, gelar, prestasi, dan penghargaan. Yang ketiga, gambar Juanda Kartawijaya. Subtopik selanjutnya, Kemis Nyunda. Yang pertama, bahasa Sunda Salam. Yang kedua, permainan Sunda, paciwit-ciwit lutung, sondah, gatrik, dan endok-endokan. Yang ketiga, tarian Sunda Manuk Dadali. Untuk selanjutnya, curah ide kegiatan. Kegiatan yang bisa dikembangkan dari peta konsep. Yang pertama, kegiatan pembuka, yaitu hafalan doa harian, hafalan surat pendek, hafalan bahasa Inggris sederhana, hafalan hadis pendek, hafalan bahasa Sunda sederhana, dan hafalan bahasa Arab sederhana. Kemudian, menonton video pahlawan Jawa Barat. Tanya jawab seputar video. Kemudian, mengetahui biografi pahlawan Jawa Barat lewat cerita yang ditayangkan oleh video. Mengetahui penghargaan yang diperoleh pahlawan Jawa Barat. Kemudian, mengetahui pahlawan Jawa Barat melalui gambar. Selanjutnya, pengenalan bahasa Sunda, salam, dan angka. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu mencocok dan menempel gambar di buku tugas anak. Kegiatan praliterasi, membuat kreasi bingkai gambar pahlawan Jawa Barat, mewarnai gambar atau tulisan, mengenal angka 1-5, bermain balok, memilih permainan Sunda, paciwit-ciwit lutung, sondah, gatrik, dan endok-endokan. Selanjutnya, mengetahui dan meniru tarian Sunda Manuk Dadali. Untuk selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2022-2023. Semester 1 bulan Agustus minggu keempat. Kelompok TKA usia 4-5 tahun. Topik Aku Cinta Indonesia. Subtopik peringatan hari-hari besar. Subtopik pahlawan Jawa Barat. Materi kegiatan diawali dengan menonton video pahlawan Jawa Barat, tanya jawab seputar video, pengenalan bahasa Sunda, salam, dan angka. Selanjutnya menggali pengetahuan awal anak-anak dari menonton video tentang biografi, gelar, dan gambar tentang pahlawan Jawa Barat. Kegiatan pagi jam 7.30 sampai jam 8. Yang pertama, asiknya bermain. Ayo kita berolahraga.
Ayo berkebun, iklan, cerita pagi, yaitu menumbuhkan sikap gemar membaca. Selanjutnya, ibadah pagi, jam 8 sampai 8.30. Yang pertama, doa sebelum belajar, kemudian yang kedua, praktek sholat duha. Selanjutnya, kegiatan pembukaan jam 8.30 sampai jam 9.15. Hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, kegiatan pertama adalah menonton video Dewi Sartika. Selanjutnya, menggali pengetahuan dan tanya jawab mengenai tayangan video. Menyebutkan nama pahlawan perempuan dari Jawa Barat. Kemudian, mengetahui nama Dewi Sartika sebagai nama jalan di Bogor. Selanjutnya, hafalan doa harian yaitu doa sebelum belajar. Kemudian, akidah mengenal Allah dan menjelaskan cara bermain dan menyepakati aturan kelas. Kegiatan inti jam 9.15 sampai jam 10.15 di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, yaitu mencocok bingkai gambar Dewi Sartika. Kemudian mewarnai tulisan nama Dewi Sartika. Kemudian yang ketiga, menulis praliterasi angka 1 dengan media pasir. Selanjutnya, gemar membaca, yaitu bacalah. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, jarum. Kedua, gambar. Ketiga, tempat menempel. Keempat, lem. Kemudian, tulisan dan krayon. Selanjutnya, pasir kinestetik. Contoh angka, pensil, penghapus, spidol, dan buku. Di hari Selasa, kegiatan pembukaannya adalah yang pertama, senam ceria. Kemudian, menonton video Otto Iskandar Dinata. Kemudian menggali pengetahuan dan tanya jawab mengenai tayangan video. Mengetahui nama Otto Iskandar Dinata sebagai nama jalan di Bogor. Selanjutnya hafalan surat pendek surat Anas. Kemudian menjelaskan cara bermain dan menyepakati aturan kelas. Kegiatan inti di hari Selasa yang pertama menghias bingkai gambar Otto Iskandar Dinata. Kemudian, menulis praliterasi huruf A dengan media pasir. Selanjutnya, bermain balok. Kegiatan selanjutnya, gemar membaca Iqra. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, laptop, lagu senam, dan sound system. Kemudian, gambar, tempat menempel, gunting, dan lem. Selanjutnya, pasir kinestetik, contoh huruf, pensil, penghapus, spidol, dan buku tugas. Selanjutnya adalah balok. Kegiatan pembukaan di hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022. Yang pertama, menonton video R.E. Marta Dinata. Yang kedua, menggali pengetahuan atau tanya jawab mengenai tayangan video. Yang ketiga, mengetahui nama R.E. Marta Dinata sebagai nama jalan di Bogor. Selanjutnya, mengenal bahasa Inggris angka, menjelaskan cara bermain, dan menyepakati aturan kelas. Kegiatan inti di hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, yang pertama, menulis praliterasi angka 2 dengan media pasir. Kemudian, mewarnai bingkai gambar R.E. Marta Dinata. Yang ketiga, mengenal angka 1 sampai 5 dengan menghitung manik-manik. Selanjutnya, gemar membaca atau bacalah. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, pasir kinestetik, contoh angka, pensil, penghapus, spidol, dan buku tugas. Selanjutnya, gambar dan krayon. Angka 1 sampai 5 dan manik-manik. Kegiatan pembukaan di hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 yang pertama menonton video Juanda Kartawijaya. Kemudian menggali pengetahuan dan tanya jawab mengenai tayangan video. Selanjutnya mengetahui nama Juanda sebagai nama jalan di Bogor. Dan mengenal bahasa Sunda yaitu salam. Selanjutnya hafalan hadis pendek masuk kelas. Menjelaskan cara bermain dan menyepakati aturan kelas. Kegiatan inti di hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Yang pertama, tari Manuk Dadali. Kemudian pilihan permainan Sunda, paciwit-ciwit lutung,
sonda, gatik, dan endok-endokan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, laptop, lagu Mano Dadali, dan sound system. Kemudian alat permainan tradisional. Kegiatan pembukaan di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Yang pertama, infak latihan menabung untuk kurban. Kemudian mengenal bahasa Arab angka. Kemudian selanjutnya mengenal sirah kelahiran Nabi Muhammad dan menjelaskan cara bermain dan menyepakati aturan kelas. Kegiatan inti di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Yang pertama, mencocok huruf hijaiyah. Kemudian menulis paliterasi huruf alif dengan media pasir. Selanjutnya, mewarnai bingkai Juanda Kartawijaya. Kegiatan selanjutnya adalah kembang membaca Iqra. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat untuk mencocok huruf hijaiyah, kemudian pasir kinestetik, contoh huruf, pensil, penghapus, spidol, dan buku tugas, kemudian gambar dan krayon. Kegiatan selanjutnya yaitu istirahat jam 10.15 sampai 10.45, yaitu makan bersama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, kemudian menggosok gigi setelah makan, dan bermain di lapangan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup jam 10.45 sampai jam 11, yaitu review kegiatan yang sudah dilaksanakan, menanyakan perasaan anak hari ini, menginformasikan kegiatan esok hari, dan berdoa setelah belajar. Rencana penilaian terlampir. Bogor, 22 Agustus 2022, Guru Kelas, Ratiwi, Kepala Sekolah, TKSIT Asal Pesoleh, Ratiwi. Asesmennya saya susun untuk hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, kelompok A, usia 4-5 tahun, topik dan subtopik Aku Cinta Indonesia, Pahlawan Jawa Barat. Yang pertama adalah catatan anekdot. Kemudian daftar checklist, yaitu doa sebelum belajar, mengenal Allah, menyebutkan nama Dewi Sartika sebagai pahlawan perempuan dari Jawa Barat. Yang keempat, mengetahui nama Dewi Sartika sebagai nama jalan di Bogor. Yang kelima, mencocok gambar. Yang keenam, mewarnai tulisan. Yang ketujuh, kegiatan paliterasi. Kemudian, asesmen di hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, yang pertama, catatan anekdot. Kemudian daftar checklist, yang pertama, surat Anas. Yang kedua, menyebut nama Oto Iskandar Dinata sebagai pahlawan dari Jawa Barat. Yang ketiga, mengetahui Oto Iskandar Dinata sebagai nama jalan di Bogor. Kegiatan paliterasi. Yang kelima, menggunting bingkai gambar. Untuk selanjutnya yaitu observasi kegiatan bermain balok. Untuk asesmen di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, yang pertama catatan anekdot, kedua daftar checklist, 1. Bahasa Inggris angka, 2. Menyebutkan nama R.E. Marta Dinata sebagai pahlawan dari Jawa Barat. Yang ketiga, mengetahui R.E. Marta Dinata sebagai nama jalan di Bogor. Yang keempat, kegiatan paliterasi. Yang kelima, mewarnai bingkai. Yang keenam, mengenal angka 1-5 dengan menghitung manik-manik. Asesmen di hari Kamis 25 Agustus 2022. Pertama yaitu catatan anekdot. Yang kedua, lembar checklist. 1. Hadis masuk kelas. 2. Bahasa Sunda, salam. 3. Tari Mano Dadali. 4. Permainan paciut ciwit lutung. 5. Permainan Sunda. 6. Permainan gatik. 7. Permainan endok-endokan. Asesmen di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 diantaranya yang pertama catatan anekdot, kemudian lembar checklist 1. Praktek sholat, 2. Bahasa Arab angka, 3. Mencocok huruf hijaiyah, yang keempat kegiatan paliterasi, dan yang kelima mewarnai tulisan. Demikian paparan modul ajaran P5 dengan topik Aku Cinta Indonesia, subtopik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, subtopik pahlawan dari Jawa Barat. Banyak kekurangan, mohon sampaikan kritik dan saran
untuk kemajuan lembaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.